acara yang kita nanti-nantikan atau acara inti, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Saudara Aryan Zikri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aydan fil hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini alhamdulillah kita telah diberi berbagai macam nikmat, dan terutama nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Dan bahkan pada pagi hari ini bisa kita saksikan di sekeliling kita, alhamdulillah cuaca mendukung, masyarakat insya Allah juga mendukung. Bukti bahwa keberkahan hadir di sekeliling kita, turunnya suatu hujan. Hujan membawa berkah, alhamdulillah. Suri tauladan kita Habibana ya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita berbagai, yang telah menjadi sebuah cerminan hidup bagi diri kita semua. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti, perkenalkan bahwa biografi ataupun background dari ustazah kita, Ustazah Nala Rahmawati SPD, yang mana beliau anak kedua dari Bapak Muhammad Yusuf, dan alhamdulillah telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Lampung, yang bisa katakan bahwa universitas nomor 1 di Bandar Lampung. Beliau telah memiliki berbagai macam, diantaranya prestasi-prestasi yang gemilang, dan alhamdulillah beliau telah melalang buana di berbagai daerah. Prestasi yang dia miliki diantaranya ialah finalis MTQ Nasional 2014, finalis Aksi Indosiar 2014, juara 2 Sansil Hijabhan Trans 7 2018, dan moto beliau adalah Manjada Wajada. Dan mungkin dari hadirin sekalian, ada sebagian yang kenal dengan saya, dan mungkin di luar sana belum kenal dengan saya. Oleh karenanya saya akan memperkenalkan diri, namun dengan hal yang sedikit berbeda, karena tadi sudah disinggung bahwa milenial adalah generasi bangsa, maka saya akan menampilkan suatu hal yang sedikit yang berbeda. Okay, well, my name is Aryan Zikri. I'm 23 years old. My parents are PhD in Fatima. Last graduate at Pamulang University. My major is Human Resource Management. I chose this major because I need the capability for to manage someone or something. Actually, I work 12 college. For experience work. 2 years first, I worked at Security Pertama Indonesia company, start from 2014 until 2016, and last I worked at Genius Bank BTPN, start from 2016 until 2018. Signed in the work and moved to Pare Kediri, Java for the minutes for the learn about the English language. That's why I must learn about the English language, because I know opportunity for the good communication and opportunity the work or the social. Jadi karena hadirin, waspandai adalah itu. Yo, pada dasarnya saya perkenalan bahwa saya aja bilangnya Aryan Zikri, anak Nimna Ulang dari SD. Usia saya 23 tahun. Saya sampai lulus di Pamulang University di Tangerang Selatan. Kemudian sambil kerja, setelah kerja saya resign dan
karena udah lulus kuliah maka memperdalam ilmu bahasa Inggris di Pare, Kediri, Jawa Timur. Ya mungkin sepintas artinya seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan memperkenalkan salah satu sumbangsih terhadap acara Muli Makanan Tukang Susu yang disponsori oleh Izaura. Izaura merupakan produk air mineral yang memiliki berbagai macam khasiat, di antaranya untuk khasiat penyakit mah, kolesterol, stroke, dan lain-lain. Dan perlu hadirin ketahui bahwa owner dari perusahaan Izaura ini adalah putra terbaik tukang susu. Tepuk tangan bagi semua. Ya, putra terbaiknya adalah saudara Tarsono. Dan kita patut apresiasi dan harus menjadi sebagai sebuah motivasi bagi kita semua. Karena hancurnya negara hari ini adalah pemuda masa lalu, dan berkembangnya negara yang akan datang adalah bagaimana pemuda hari ini. Maka oleh karena itu, bagi pemuda semuanya harus menjadi pemuda terbaik supaya kedepannya kita bisa menjadi generasi yang milenial. Dan alhamdulillah pada hari ini yang akan tampil hampir dari awal sampai dengan akhir adalah para milenial tukang susu dan sebagainya. Oke, dan berikutnya setelah acara inti kita akan ada sesi tanya jawab. Mungkin sesi pertama ada pertanyaan dari para audiens, dan kedua ada pertanyaan dari moderator dan dijawab oleh audiens, dan kami akan memberikan sebuah door prize. Di antaranya ada rice cooker dan juga ada setrika gratis bagi yang bisa menjawabnya. Siap-siap menyimak apa yang akan ditanyakan oleh moderator. Baik, berikutnya akan kita saksikan penampilan dari ustazah kita yang dari pagi kita nantikan materinya, dan mudah-mudahan kita bisa menyimak secara utuh. Kepada Ustazah Nala, tafadhal maskur. Oh ya, mohon maaf hadirin, saya punya tagline. Apabila saya katakan Izaura, maka hadirin jawab baik untuk kesehatan. Allahu Akbar. Setuju? Izaura. Mantap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermai, oh buah cermai, pergi ke pasar membeli opak. Ramai sih ramai, tapi jawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nala doakan yang menjawab salam dengan semangat, insya Allah rezekinya meningkat, rumahnya bertingkat, punya mobil mewah mengkilat, giginya berkawat. Insya Allah yang belum dapat jodoh segera Allah berikan jodoh. Amin Allahumma. Yang ngomong amin itu yang belum dapat jodoh, Pak. Ini anak 3, bini udah ada, ngomong amin paling kenceng. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak P3N, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama, semuanya murni hamba Allah yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita sebagai hamba mengucapkan syukur alhamdulillah, karena berkat rahmat dari Allah, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, semua jamaah hadir semata-mata untuk mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, bro, Nala mau tanya, hadir ke sini karena apa? Karena kamu. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena berdua, betul, bukan karena mau ngelihat si dia, betul, tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan Nala, jauh dari Kedondong sampai ke Pekon Susu, insya Allah niatnya murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin Nala dari Kedondong sebelum asar nyampai di Kluih, disusul sama abang-abang. Sebelumnya sudah dihubungi Ustazah Nala, katanya, kita mau ngadain pengajian. Di mana, kata saya? Di Pekon Susu. Acara apa? Muli Mekhanai. Saya bilang langsung siap, saya. Kalau udah Muli Mekhanai ini langsung siap. Karena apa? Pasti ada pemuda yang tampan. Rupanya kemarin disusul di Kluih, betul perkiraan Nala, ada 3 pemuda yang tampan menyusul saya. Siapa dia? Abang Kiki, Bang Aji, sama Abang Rian. Kalau saya perhatiin abang-abang kita ini udah ganteng, baik hati, Masya Allah. Mau ngejemput Nala lagi. Kaget saya, Bu, di Kluih ngeliat, ini artis dari mana? Kok mirip Aliando? Masya Allah. Alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, brother and sister, Masya Allah, kata baginda Rasulullah, kalau kita hadir ke suatu majelis, kemudian bertatap muka kita dengan saudara kita, mamin muslimaini, barang siapa 2 orang mukmin datang ke suatu majelis, yaltaqiyani, kemudian bertatap-tatapan, yatasafa'ani, kemudian berjabat tangan, semata-mata untuk menggugurkan dosanya, memohon maaf, maka insya Allah Allah akan ampuni dosanya dan juga saudaranya sampai mereka berpisah. Alhamdulillah. Kalau kita datang ke majelis, makanya salam-salaman, betul Bu ya? Bu, Ibu, tadi waktu datang ke pengajian salaman nggak? Salaman nggak? Maka insya Allah dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Pak, Bapak, tadi salaman nggak? Salaman. Masya Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosanya. Tapi yang salaman itu sama yang mahram ya. Ini enggak zaman sekarang, sama yang gadis mau salaman. Jadi nenek-nenek ogah. Naudzubillah. Maka saya tadi walaupun tidak berjabat tangan, saya angkat tangan saya. Bapak, Ibu. Karena apa?
bukan mahram, tapi insya Allah walaupun tangan tidak bersentuhan, dosa Allah gugurkan. Alhamdulillah. Kenapa ada acara halal bihalal Bapak Ibu? Masya Allah, karena orang tukang susu tidak semuanya tinggal di tukang susu, betul? Betul. Ada yang merantau jauh, ada yang sekolah, ada yang mondok, kemudian datang ke tukang susu, akhirnya berkumpul. Yang tadinya tidak pernah tatap muka, tidak pernah bertemu, acara halal bil halal, Masya Allah, semua kumpul untuk apa? Menyambung tali silaturahim, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka acara ini Masya Allah harus senantiasa diselenggarakan. Karena apa? Yang tadinya putus menjadi terekat kembali. Yang tadinya tidak pernah bertemu, insya Allah bertemu kembali. Ini acara yang luar biasa, diselenggarakan oleh pemuda yang luar biasa. Makanya gadis-gadis, kalau kalian mau mencari jodoh, lihat abang-abang yang di sini. Ini jodoh yang terbaik untuk kalian. Karena apa? Suka dengan majelis yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nala kalau mau cari jodoh nggak usah repot-repot, lihat aja abang-abang di sini. Ya bang ya, yang ini boleh juga. Alhamdulillah. Kalau ibu bapak mau cari mantu yang begini. Karena apa? Kalau pemudanya baik Bu, insya Allah anak ibu tidak akan terlantar. Alhamdulillah. Apa kata baginda Rasulullah? Pemuda ini, inna fi yadi subani amrul ummah. Kata kiasan, kata mutiara, inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah ditentukannya arah kompas bangsa. Subhanul yaum rijalul khot. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Pemuda hari ini akan jadi jago-jagonya yang akan datang, kata teman kita tadi. Pemuda hari ini yang akan jadi anggota DPRD, betul? Pemuda yang hari ini akan menjadi seorang bupati, gubernur dan lain sebagainya. Tapi hati-hati, pemuda ini harus dijaga. Karena apa? Godaan sekarang makin banyak, betul. Yang pertama narkoba. Narkoba tahu Bapak? Tahu Bapak? Tahu? Ibu tahu narkoba? Narkoba, segala sesuatu yang memabukkan adalah khomer, dan khomer itu haram. Na'udzubillahi min zalik. Pergi Nala ke Bandar Lampung Ibu, beli buah-buahan dan lain sebagainya. Nala lihat ada anak-anak lagi megang lem, ngehirup lem. Dulu ibu-ibu kita yang namanya make lem buat apa Bu? Buat ngelem tembok, ngelem yang patah dan lain sebagainya. Sekarang lem digunakan anak-anak kita untuk mabuk, minuman keras dan lain sebagainya. Nauzubillah. Hingga apa? Putus urat otaknya, syaraf-syarafnya. Sehingga apa? Bukan menjadi kebanggaan umat, malah jadi sampah masyarakat. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua yang bahaya adalah gadget teknologi. Semakin canggih teknologi, maka semakin bagus di satu sisi dan buruk di satu sisi. Betul apa betul? Betul apa betul? Ibu anaknya punya handphone apa enggak? Punya. Bapak anaknya punya handphone apa enggak? Coba dipanggil anaknya. Kira-kira kalau lagi main handphone ngedengerin apa enggak? Banyak yang enggak ngedengerin. Nauzubillahi min zalik. Banyak anak-anak yang karena handphone, yang karena TV, karena internet sudah tidak lagi mau menjalankan salat, sudah tidak mau lagi yang namanya menuruti perkataan orang tua. Nauzubillah. Anak-anak internetan yang diakses banyak luar biasa. Yang diakses memang baik awalnya, tapi lama-kelamaan rupanya internet ini berada
buruk. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga, bahaya ketiga adalah zina. Zina. Ada yang punya pacar, bro? Bro? Ada yang punya pacar? Yang mana yang jomblo acung tangan? Bohong. Ada yang punya pacar? Iya, Bapak punya pacar, Pak. Ada yang punya pacar? Bahayanya zina, na'udzubillahi min zalik. Pertama, mungkin cuman tatap-tatapan, na'udzubillah. Kemudian senyum. Setan gak pernah yang namanya menyuruh kita untuk berzina, tetapi setan mengajak kita untuk bertatap mata, kemudian bersenyum sapa, dan terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillahi min zalik. Maka nala pesen buat teman-teman, jangan pacaran. Nala doain mudah-mudahan yang pacaran sekarang ini cepatan putus. Amin Allahumma amin. Yang pacaran nala doain putus sekarang juga. Amin Allahumma. Bodoh amat, mau baru jadian juga nggak apa-apa. Amin ya. Yang aminnya paling kenceng itu jomblo. Karena apa? Dia nggak punya pacar. Nah, maka nala kepada pemuda, nala titip, kalau kita mau cari jodoh, kata baginda Rasulullah, karena semuanya hampir rata-rata pemuda, betul, mau dapat jodoh yang soleh, mau dapat jodoh yang solehah, mau punya jodoh yang mengerti kita, mau 5 tips, 4 tips yang insya Allah nala akan berikan. Kata baginda Rasulullah, tunkahul mar'ah li arba'in, nikahilah seseorang karena 4 perkara. Karena 4 perkara. Yang pertama adalah liha, karena hartanya. Kalau dia punya harta, maka nikahilah dia. Pilih yang berharta, tapi harta jangan dijadikan patokan utama. Yang kedua, lihasabiha, cari yang keturunan orang baik-baik. Kalau keturunan baik-baik, insya Allah dia akan menjadi anak yang baik. Tapi keturunan jangan dijadikan patokan utama, betul? Karena betapa banyak yang bapaknya ustadz, anaknya preman. Berapa banyak anaknya preman tapi menjadi ustadz. Jadi keturunan jangan dijadikan patokan utama. Yang ketiga, yang pertama liha, yang kedua lihasabiha, yang ketiga lijamaliha, karena tampan orangnya, karena cantik orangnya. Bro, nala mau tanya, mau nggak punya istri yang cantik? Mau nggak? Mau. Mbak, mau nggak punya suami yang ganteng? Mau nggak? Mau, tapi ganteng dan tampan, cantik dan juga menarik, jangan dijadikan patokan utama. Karena apa? Karena yang namanya tampan dan cantik berwaktu. Kalau sudah tua, na'udzubillah, peot, ompong, beruban. Betul apa betul? Yang keempat adalah karena lidiniha, karena agamanya. Kalau baik agamanya, maka insya Allah jodoh yang kita jadikan suami atau istri adalah jodoh terbaik. Karena apa? Ia akan mengerti dan paham bagaimana caranya membimbing kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang memilih karena tampangnya, lalu kelakuannya bejat, akhirnya apa? Rumah tangga hancur berantakan. Maka titip buat pemuda-pemudi kita, carilah pemuda dan pemudi karena agamanya. Nyarinya di mana? Di pekon susu, panitia-panitia yang mengadakan halal bihalal. Allahu Akbar. Masya Allah. Karena apa? Inilah pemuda-pemuda yang milih buat pengajian
daripada main di pantai. Betul. Inilah pemuda-pemuda yang milih pengajian daripada organan. Betul. Perkara nanti malam organan saya nggak tahu. Tapi insya Allah inilah pemuda-pemudi yang peduli terhadap Islam. Alhamdulillah. Bu, Ibu, Bu, Bapak, maaf ya Pak ya, napas nala agak ngap, juga rada lemas. Kenapa? Karena yang namanya jadwal di Ramadan itu padat. Alhamdulillah. Kemarin baru pulang dari Oku Selatan. Alhamdulillah. Di mana Oku Selatan? Di Sumatera Selatan. Jauh 12 jam. Makanya rada capek, rada ngap, rada lemes luar biasa. Insya Allah juga pulang dari sini nalang ngisi acara. Pulang dari sini ngisi acara di Lampung Selatan. Alhamdulillah. Dari Lampung Selatan nanti nala ke Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung baru menuju Medan Sumatera Utara. Mohon doanya. Dari Medan Sumatera Utara nala lari ke Bandung. Dari Bandung insya Allah ke Jakarta. Insya Allah kalau ada yang undang. Ya, alhamdulillah. Maka hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, maaf semaaf-maafnya. Karena apa? Rada kurang fit badan. Semalam baru nyampe, kemudian sekarang sudah harus tampil. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa kebahagiaan nala. Baginda Rasulullah ketika naik mimbar Ibu Bapak rahimakumullah, beliau mengucapkan amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, wahai Baginda Rasulullah, mengapa kiranya engkau mengatakan kalimat amin 3 kali? Sampai terdengar oleh sahabat-sahabatnya. Wahai sahabatku, kata Baginda Rasulullah, apakah engkau tidak tahu bahwasanya malaikat Jibril barusan saja datang? Kemudian beliau mengucapkan doa sebanyak 3 kali. Kemudian aku aminkan doa tersebut. Kalau doa sudah dipanjatkan oleh malaikat Jibril, kemudian diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengira bahwasanya doa itu tidak akan dikabulkan, tidak akan mampu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan manusia terbaik dan malaikat terbaik tersebut. Apa isi doanya? Naik mimbar pertama beliau mengucapkan amin. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, dengar doa malaikat Jibril. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan terima amalan dan ibadah orang di bulan Ramadan. Celakalah orang yang berada di bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celaka orang yang apabila mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebab, Bu? Apa sebab, Bu? Sebab Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Sebab apa, Pak? Sebab Ramadan ketika kita menjalankan ibadah sunnah terhitung menjalankan ibadah wajib. Dan ketika kita menjalankan ibadah wajib, Masya Allah akan terhitung sebagai ibadah yang di-70 kali lipatkan. Maka rugi manusia yang mendapati bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sepanjang bulan Ramadan, Masya Allah, bukan ibadah yang dibesarkan, tapi bebuak yang dibesarkan. Ya Pak ya, ini bulan puasa, bukan repot beribadah. Ibu-ibu repot di pasar, betul. Ibu-ibu repot buat kue, betul. Yang dipikirin bukannya ibadah, malah mikirin
mukaan nanti sore pakai apa? Yang lebih parah bapak-bapak, insya Allah kalau di Pekan Susuk mangga ya, semakin besar yang namanya kipas angin masjid atau musola, semakin banyak orang yang beritikaf. Buat apa? Buat zikir? Bukan. Buat apa? Ngaji Quran? Bukan. Buat apa? Buat tiduran. Kalau dimarahin apa katanya? An-naumu so'im ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Kalau ibu bapak nemuin orang model begini di Pekan Susu, tali di pohon pisang, anyutin di air. Karena apa? Orang seperti ini memakai hadis, memakai firman bukan untuk ibadah. Untuk apa? Untuk membenarkan kelakuannya. Na'udzubillahi min zalik. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kita semua tahu bahwasanya yang di langit dan di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tukang maling, giliran maling yang namanya belimbing, maling coklat, ada yang maling coklat di sini? Ada yang maling kopi? Ada? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Maling kopi, maling coklat, kalau dimarahin apanya? Lillahi ma fis samawati wal ard. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Itulah doa malaikat Jibril yang pertama. Ya Rasulullah, celakalah orang yang apabila bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kedua ibu bapak rahimakumullah adalah celaka orang yang apabila mendapati umur kedua orang tuanya masa tua tapi ia tidak berbakti kepada orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Apalagi pemuda-pemudi pasti punya ayah, punya ibu. Kata baginda Rasulullah, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kalau ibu orang tua ridho kepada kita, kalau ayahanda kita ridho kepada kita, kita temui orang tua kita di masa tuanya, urus dia, cintai dia, sayangi dia. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridhonya kepada orang yang mengurus orang tuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena apa bro and sis? Masya Allah, tanpa ada orang tua kita tidak mungkin ada kita. Demi Allah saya katakan brother and sister, kalau kalian sukses sekarang ini bukan karena kalian yang hebat, tapi karena orang tua kalian yang hebat. Masya Allah, baginda Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, kalau kamu mau melihat orang yang doanya pasti dikabulkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka carilah pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Kenal? Kenal bro? Kenal di mana? Namanya Uwais Al-Qarni. Setelah dilihat ternyata Uwais Al-Qarni bukan pemuda yang kaya, bukan pemuda yang tampan, bukan pemuda yang gagah, tetapi ternyata di dalam rumah Uwais Al-Qarni ada wanita tua yang sudah lumpuh, yang tidak lain adalah ibundanya sendiri. Ibunya ini udah lumpuh, dia suapin dengan penuh kasih sayang, dia kasih dengan cinta dan kasih, ia rawat dengan cinta dan kasih sayang. Alhasil apa? Uwais Al-Qarni dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka brother and sister, kalau pengen selamat dunia akhirat, berbaktilah kepada orang tua. Sebab apa? Keramat di dunia bukanlah kuburan, keramat di dunia bukanlah yang namanya pohon besar, keramat di dunia bukan batu cincin, tapi keramat di dunia adalah ibunda kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada lagu Roma Irama tahu?
Kenal dengan Rhoma Irama, Bapak? Kenal? Beliau punya lagu tentang ibu. Tahu? Judulnya Keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Nah, ini saya sukanya ceramah di depan pemuda. Saya belum selesai nyanyi, yang belakang udah nyautin jreng-jreng. Ya Pak ya. Kalau gitu saya mau ngetes Bapak Kakwan, ini pemuda kita kompak apa enggak? Saya nyanyi, beliau yang jengkret. Hai manusia, nggak kompak, nggak semangat. Coba lagi, hai manusia. Yang cewek malu-malu, yang cowok mah semangat luar biasa. Sister, kita tunjukkan kepada mereka kalau kita bisa. Asik, bisa ya? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Rupanya Ustazah Nala bisa nyanyi juga. Nggak CS ibu-ibu. Masya Allah, kalau kita resapi, kalau kita renungi, kalau kita hayati, lagu ini bermakna yang sangat dalam, teman-teman. Kamu tidak akan lahir sampai sebesar ini kalau ibunda kamu tidak merawat kamu dengan penuh kasih sayang. Kamu tidak akan lahir dan menjadi orang yang sukses kalau kamu tidak dibesarkan dengan cinta orang tua kalian. Maka wajar ketika malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, celakalah orang yang mendapati hari tua orang tuanya tapi ia tidak mendapatkan pahala atas kebaktiannya kepada orang tua. Masya Allah, kalau kita melihat syariat, saya tinggal di Pekon Jambu, ujungnya Lampung, badan tidak tinggi, wajah tidak cantik walaupun manis kata abangnya, pintar juga tidak seberapa. Tapi saya bilang dengan ibunda saya, Mah, ada audisi di Palembang yang nantinya akan mendapatkan umroh. Siang malam mama dan ayah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa memijakkan kaki di Baitullah, di tanah harammu. Terdengar doa itu oleh saya pamit dengan ibunda saya, Mama, kalau melihat syariat putrimu ini tidak cantik, ada audisi di Palembang, nama audisinya Sansil Hijabhan, mencari bakat wanita muslimah. Saya lihat, Masya Allah, saing-saingan tinggi, cantik, semampai, minder saya. Tapi saya telepon ibunda saya, Mah, mohon doanya. Walaupun orang cantik, walaupun orang berbakat, walaupun orang pintar, tapi insya Allah Mah, saya percaya tidak akan ada yang mampu menghalangi doa seorang ibu kalau sudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang ibunda saya katakan tidak panjang, tapi insya Allah inilah yang membuat Allah kabulkan doa saya. Apa kata ibunda saya? Semoga Allah beri jalan. Alhasil apa? Saya maju ke depan, entah apa yang dilihat juri, saya lolos audisi ke Jakarta, juara 2, alhamdulillah. Maka saya pesan dengan teman-teman, Masya Allah, kalau masih punya orang tua, bukan yang namanya kepintaranmu yang menjadikan kamu sukses, bukan tampannya kamu yang menjadikan kamu orang hebat, bukan kemampuan kamu yang menjadikan kamu menjadi orang yang sukses, tapi bersimpulah di kaki ibumu, bersimpulah di kaki ayahandamu, minta doanya, minta ridhonya, insya Allah akan selamat dunia wal akhirat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat.
Surga ada di bawah telapak kaki ibunda kita. Kalau tergores hati ibunda kita, tidak pernah dia berdoa yang jelek-jelek untuk anaknya, tapi sakit hatinya orang tua bisa menghantarkan kita ke jurang yang menyengsarakan. Nauzubillahi min zalik. Itu doa yang kedua oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasulullah. Yang ketiga, celakalah orang yang apabila disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ia tidak bersalawat kepadanya. Maka ketika ada salawat dilantunkan, ada salawat dibacakan, hendaklah kita menjawabnya, hendaklah kita menyambut salamnya. Kalau ada salawat di depan, berdirilah kita angkat tangan kita, marhaban ya nurul aini, marhaban ya Rasulullah, marhaban, kita ucapkan selamat datang kepada baginda Rasulullah dengan penuh keyakinan bahwasannya walaupun hanya salawat yang kita ucapkan, baginda Rasulullah akan hadir di tengah-tengah kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena nanti ada tanya jawab, mungkin sedikit yang Nala sampaikan. Sekali lagi Nala mohon maaf jikalau ada kekeliruan dan salah sikap, salah kata. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan maafkan Nala. Dimaafin Bu? Bu? Dimaafin Bu? Bapak-bapak dimaafin? Mudah-mudahan sedikit yang Nala sampaikan dapat bermanfaat. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita jumpa lagi. Ila liqa' ma'asalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.